Mengapa sih gereja harus ramah disabilitas? Tentu firman Tuhan berkata gereja itu seperti keutuhan anggota tubuh begitu. Kalau ada bagian tubuh yang terluka, yang lemah, ya dialah yang mendapatkan perhatian lebih. Rasul Paulus mempersaksikan itu. Nah, tentu hal itu menjadi dasar bagi gereja untuk bisa ramah kepada orang-orang yang katakanlah lemah dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Maka orang-orang yang menyandang disabilitas perlu dipahami bahwa mereka pun adalah bagian dari persekutuan anggota tubuh Kristus yang tidak terpisahkan. Mereka adalah bagian kesatuan dari anggota tubuh Kristus. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya itu kan gegelitaning sarenanipun Sang Kristus. Nah, itu satu keutuhan yang jangkep. Maka yang perlu dilayani oleh gereja, yang perlu dikasihi oleh gereja dalam kesaksian dan pelayanan, tentu saja juga adalah orang-orang yang menyandang disabilitas. Poinnya adalah mereka adalah bagian dari persekutuan kita, keluarga kita. Nah, ini barangkali gereja belum terlalu memiliki literasi yang cukup terkait dengan apa dan bagaimana itu disabilitas. Makanya kemudian tidak terlalu aware, memberikan perhatian kepada isu itu. Atau juga karena janjane ngerti bahwa mereka itu perlu dikasihi, mendapat perhatian lebih, tetapi nggak tahu caranya bagaimana treatment kepada para penyandang disabilitas. Maka kecenderungannya kemudian gereja diam dan pasif. Barangkali juga ada pandangan yang masih katakanlah konservatif yang memandang bahwa orang-orang dengan disabilitas itu adalah akibat dosa, entah dosanya ataupun dosa orang tuanya. Maka ya gereja misinya, karyanya ya membuat mereka bertobat. Nah, ini yang menurut saya salah kaprah. Nah, memang Taurat atau kitab Perjanjian Lama memandang orang yang cacat itu berdosa akibat dosa, tapi sudah direvisi oleh Gusti Yesus ketika ditanya oleh muridnya, ketika ada orang yang buta sejak lahir, lalu muridnya bertanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Apakah orang ini atau orang tuanya sehingga ia lahir berdosa, lahir buta?" gitu ya. Tapi Yesus mengatakan bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya, melainkan supaya karya Allah, pekerjaan Allah itu harus dinyatakan. Jadi fokus Yesus adalah bagaimana berkarya menolong orang ini, bukan soal mencari siapa yang berdosa, apakah orang itu ataupun orang tuanya. Maka gereja perlu ramah pada orang-orang yang disabilitas, bukan dilihat sebagai orang-orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang justru perlu disupport. Yang ketiga, barangkali faktor yang membuat gereja terkadang tidak terlalu ramah adalah karena tata kelola pelayanan itu melulu di konsep dan juga ditata itu dengan cara pandang orang-orang yang tidak disabilitas, sehingga seringkali terabaikanlah kebutuhan warga gereja yang disabilitas. Nah, itu yang beberapa kali yang perlu kita soroti. Maka ketika gereja merancang sebuah pelayanan, entah kemajelisan, entah komisi apapun, panitia apapun, menurut saya perlu juga mengingat bahwa di antara warga gereja itu ada yang disabilitas. Bahkan kalau ngomong soal kesaksian dan pelayanan, tidak hanya untuk gereja, tapi juga untuk keluarga gereja, di sana ada sangat banyak orang yang menyandang disabilitas, yang gereja juga perlu ikut berperan memulihkan martabatnya. Ya, wujud keramahan gereja pada penyandang disabilitas itu bisa sangat banyak. Izinkan saya membaginya dalam 4 kategori. Yang pertama itu adalah keramahan infrastruktur. Ya, misalnya di bangunan gereja itu ya ada trek atau jalan untuk kursi roda, itu kan bentuk keramahan pada disabilitas fisik misalnya gitu. Atau juga ada pegangan
ketika ada tangga, karena tidak semua orang kuat naik ke tangga, turun tangga tanpa pegangan, ada pegangan di toilet dan seterusnya. Itu menunjukkan keramahan gereja, bagaimana bangunannya, infrastrukturnya itu juga ramah pada para penyandang disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, keramahan diakonia atau pelayanan kasih, sehingga gereja tidak hanya ramah pada mereka yang sakit fisik, sakit tertentu kemudian segera sembuh, tapi juga ada banyak orang yang disabilitas yang sakit fisiknya itu tidak sembuh dan seterusnya itu. Termasuk juga yang disabilitas mental. Perhatian diakonia perlu juga ditujukan kepada orang-orang dengan disabilitas mental itu. Diakonia maksudnya adalah seluruh bagian gereja ini berkarya menjalankan karya diakonia. Bagaimana orang yang lemah diberikan perhatian. Tidak hanya pada penyandang disabilitas, keramahan gereja juga perlu ditujukan pada anggota keluarga yang merawat, yang mendampingi mereka yang disabilitas. Mungkin ada orang tua yang mengasuh, mendidik, merawat anaknya yang disabilitas. Orang tua ini juga perlu kita sapa, kita kuatkan. Atau ada anak-anak yang merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia, yang sudah pikun, yang sudah sakit kemudian disabilitas. Nah, anak ini yang juga perlu kita kuatkan. Atau ada suami yang merawat istri, atau istri yang merawat suami yang disabilitas. Keluarga inilah yang juga perlu mendapatkan perhatian. Nah, karya diakonia ini tidak hanya karitatif, diberi uang, diberi makanan dan sebagainya, itu oke, tapi juga diakonia reformatif, diakonia transformatif yang meliputi juga cara pandang mereka, mental mereka supaya tetap berpengharapan dan beriman kuat kepada Allah. Nah, itu yang kedua menurut saya. Yang ketiga, keramahan yang bersifat ritus atau liturgis. Itu keramahan yang ketiga. Bagaimana ibadah kita itu ramah pada penyandang disabilitas. Dalam percakapan ada ide misalnya among tamu itu, ya kalau ada yang sepuh kemudian pakai tongkat atau kursi roda dan sebagainya, ya bisa menemani, menuntun sampai di kursi, memastikan bahwa dia baik-baik saja dan aman. Nah, itu contoh keramahan dalam ibadah. Atau gestur para pelayan ibadah ketika mengajak berdiri, ya mungkin tangannya bisa diangkat karena ada tunarungu yang nggak bisa mendengar, mereka bisa melihat. Oh, ini waktunya aku berdiri, ini waktunya aku duduk dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk kecil keramahan liturgis. Atau ketika berkhotbah sesekali menggunakan gambar, slide, tulisan di layar, itu kan menolong orang-orang yang tunarungu yang nggak bisa mendengar, tapi mereka bisa melihat. Atau juga di beberapa gereja sudah ada bantuan bahasa isyarat ketika ibadah, ya supaya orang-orang yang disabilitas itu bisa memahami lewat bahasa isyarat itu. Termasuk yang tidak kalah penting adalah perjamuan kudus inklusif, perjamuan kudus yang mengikut sertakan seluruh bagian dari jemaat. Dan barangkali pintu masuk yang bisa dipakai adalah perjamuan kudus bagi anak-anak. Ketika cara pandang yang dahulu itu perjamuan kudus diikuti hanya oleh orang-orang yang bisa paham, bisa mengerti, kognitifnya jalan, itu tidak hanya tidak ramah bagi anak, tapi juga tidak ramah bagi penyandang disabilitas mental intelektual. Nah, ketika itu dibuka dan yang penting baptis disiapkan, boleh ikut perjamuan, maka anak-anak diizinkan, penyandang disabilitas itu juga diizinkan. Karena kalau ukurannya itu memahami, mengerti, ya orang-orang dengan disabilitas mental, mereka juga tidak mengerti. Bahkan sampai usia dewasa pun mereka juga nggak mengerti. Atau bagaimana pula dengan orang yang sudah sangat sepuh, sudah pikun, bukankah mereka juga nggak ngerti apa itu perjamuan? Apakah lalu tidak dilayani? Kan juga tidak. Maka perjamuan kudus perlu dirancang sebagai perjamuan kudus yang inklusif, di mana fokusnya adalah pada rahmat Allah yang bisa diterima oleh segenap warga gereja yang sudah dibaptis. Juga barangkali tidak hanya ibadah umum, tetapi juga ibadah anak. Bagaimana ibadah anak itu bersifat inklusif juga. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang
berkebutuhan khusus, disabilitas itu juga perlu disapa dalam ibadah anak itu. Termasuk juga kateksasi bagi mereka, termasuk juga bagaimana gereja mempersiapkan para pelayan supaya punya kepekaan dan mungkin juga keterampilan untuk menyikapi orang-orang dengan disabilitas. Perlu ada pembinaan, perlu ada pembekalan dan sebagainya. Saya pikir itu menjadi sangat penting. Yang keempat, yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah keramahan teologis. Apa yang dikhotbahkan, yang dirembuk dalam PA, itu isu yang seperti apa atau Allah yang seperti apa? Apakah Allah yang maha sempurna, lalu Allah yang menciptakan segalanya sempurna? Jangan-jangan itu malah bisa menyinggung, menyingkirkan orang-orang dengan disabilitas yang merasa tidak sempurna. Tetapi barangkali perlu diungkap teologi penciptaan yang ramah pada disabilitas, Allah yang tak berdaya, Allah yang disabilitas dalam Yesus yang sudah kita ulas di episode yang sebelumnya. Nah, itu merupakan wacana-wacana teologi yang rasanya lebih ramah bagi para penyandang disabilitas. Atau kisah-kisah Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit, yang ramah pada mereka yang disabilitas, itu bisa sungguh menguatkan mereka dan juga keluarga yang disabilitas. Nah, itu membangun teologi yang ramah disabilitas juga. Nah, barangkali itu 4 wujud keramahan gereja yang bisa diwujudkan dalam gereja. Membangun gereja yang ramah disabilitas tentu tidak bisa singkat. Kita nggak bisa membayangkan setelah selesai bulan ke-10 lalu kemudian gereja kita berubah jadi sangat ramah disabilitas. Tetapi ini adalah sebuah perjalanan iman yang panjang yang perlu diikuti dengan berbagai kebijakan serta tata kelola pelayanan. Ada beberapa hal yang bisa kita terus kerjakan sebagai gereja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama adalah mari melakukan pembinaan, pembekalan yang melibatkan lintas sektoral, lintas komisi. Komisi anak bisa dilibatkan, pemuda remaja tentu saja, komisi warga dewasa, komisi adiuswo, atau ada seksi atau tim kesehatan dan sebagainya yang bisa dilibatkan kerjasama. Ada warga gereja yang menjadi nakes, psikolog, dan seterusnya. Nah, isu ini bisa digarap bareng-bareng, dikeroyok rame-rame supaya kita bisa mempercakapkan dan memperkaya literasi kita. Kalau perlu ya kita mengundang narasumber yang paham betul isu ini supaya para pelayan gereja, pembina anak, dan semuanya itu bisa mendapatkan informasi yang memadai tentang bagaimana melayani bagi orang-orang dengan disabilitas. Pembekalan, pembinaan, sarasehan, belajar itu menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua, kita perlu bekerjasama dengan pihak luar yang juga menaruh perhatian pada isu disabilitas. Ada SLB, ada para aktivis, komunitas yang bergerak di bidang disabilitas itu juga cukup banyak rasanya. Ada yayasan, lembaga, dan sebagainya. Nah, gereja mungkin sesekali perlu berkunjung ke mereka atau mengajak bicara atau mengundang mereka terlibat sehingga gereja pun bisa berjuang tidak hanya sendirian, tapi juga kerjasama dengan pihak lain. Dan gereja tidak hanya bermain di dalam, bisa juga menjadi berkat di luar gereja tentu saja. Kerjasama pada pihak-pihak yang juga menaruh perhatian pada isu ini menjadi penting. Dan yang terakhir adalah gereja perlu terus mengembangkan tata kelola pelayanan, merancang pelayanan itu yang bersifat inklusif di berbagai bidang. Mulai dari kategori usia, dari anak sampai adiuswo, usahakan untuk inklusif, atau kategori wilayah, atau kategori apapun itu, bagaimana perlu ada langkah yang strategis, ada program yang jelas terkait dengan isu ini. Mulai dari komisi-komisi yang ada, mulai dari bidang-bidang yang ada, itu bisa memasukkan 1-2 program yang menyapa orang-orang dengan disabilitas. Termasuk barangkali aksi-aksi perkunjungan perlu difokuskan pada orang-orang dengan
disabilitas itu. Nah, jemaat yang terkasih, demikian Q&A, tanya jawab seputar gereja ramah disabilitas, seputar teologi disabilitas. Tentu ini adalah percakapan yang terlalu singkat untuk menggambarkan bahwa isu ini memang sangat luas. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan di benak para pemirsa sekalian, bisa ditulis di kolom komentar. Kami usahakan akan merespon dan menjawab. Kalau perlu nanti ada episode khusus menanggapi pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Tapi semoga ini merangsang kita untuk terus berteologi disabilitas, merangsang kita untuk terus bertumbuh menjadi gereja yang semakin ramah kepada para penyandang disabilitas. Tuhan yang memberkati kita semua. Amin.